Kita akan memulai ceritanya dari seseorang yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit, yang mana ternyata orang ini adalah seorang dewa yang akan kita ketahui kenapa dia bisa ada di sini seiring dengan berjalannya alur cerita ini. Dia menceritakan kisahnya di masa lalu sebagai dewa kepada seorang dokter yang sedang merawatnya. Jadi beberapa ribu tahun yang lalu di Kayangan yang merupakan tempat tinggal para dewa, seorang dewa dengan level yang paling tinggi yang disebut Mahadewa meniup sebuah seruling suci selama 3000 hari. Tiupan seruling itu akan membuat para makhluk yang bernama iblis terbelenggu di dalam penjara Kayangan, di mana penjara itu harus dibuka pada hari ke-3000 karena di hari itu semua iblis sudah tidak akan berbuat jahat lagi. Namun karena salah perhitungan, pintunya dibuka terlalu cepat oleh 3 orang dewa yang agak konyol. Di antara 3 dewa itu adalah yang sedang bercerita ini. Nah, saat penjara terbuka di saat waktu yang gak tepat itulah membuat kekuatan iblis bangkit, sehingga seruling sang Mahadewa diambil oleh salah satu di antara para iblis itu hingga membuat keributan di antara para iblis itu. Keributan memperebutkan seruling suci di antara para iblis membuat sang Mahadewa terlempar ke bumi. Sementara seruling suci itu dipegang oleh salah satu iblis, dan semenjak saat itulah para iblis juga turun ke bumi dengan berwujud sebagai manusia. Akhirnya dengan terpaksa 3 dewa yang gak terlalu cerdas itu harus turun ke bumi untuk mencari seruling suci itu, sekaligus juga mencari sang Mahadewa dan juga menangkap para iblis yang berkeliaran dengan wujud manusia sebagai bentuk tanggung jawab mereka karena telah melakukan kesalahan telah membuka penjara para iblis sebelum waktunya. Seruling suci itu akan sangat berbahaya jika dipegang oleh iblis karena salah satu kekuatan seruling suci itu adalah bisa mengendalikan para iblis dan nanti akan membuat keonaran di muka bumi ini. Dan sekarang 3 dewa itu berada di tahun 1509 di era dinasti yang bernama Joseon yang sekarang dipimpin oleh kaisar yang bernama Jungjong. Di zaman ini terkenal dengan beberapa orang yang mempelajari dan menguasai ilmu yang bernama sihir, dan mereka biasanya disebut dengan penyihir. Kebetulan di wilayah tempat 3 dewa itu sekarang berada terdapat 2 aliran sihir yang terkenal, di mana mereka biasanya membantu mengobati masyarakat sekitar yang sedang sakit dan lain-lain. Satu di antaranya adalah penyihir dari wilayah barat yang bernama Huadam. Selain terkenal dengan kekuatan sihirnya yang luar biasa, dia juga mempunyai beberapa murid, sehingga oleh masyarakat dia semakin dipercaya dan berwibawa. Oleh karena itu, dia dimintai tolong oleh 3 dewa untuk membantunya menangkap iblis yang berkeliaran, sekaligus membantu mereka untuk mencari seruling suci yang ada di salah satu iblis itu, karena 3 dewa itu tidak mempunyai kemampuan untuk bertarung sendiri melawan iblis. Dan penyihir yang lain ada di wilayah timur, tapi yang ini berbalik 180 derajat dengan Huadam, karena selain masih muda, dia suka sekali membuat onar di antara masyarakat. Maklumlah, masih senang-senangnya main. Dialah aktor utama dalam cerita kali ini, namanya adalah Jeon Wuchi. Sekarang ini dia menyamar sebagai dewa dari Kayangan untuk mengelabui Kaisar Jungjong dengan datang dari langit naik awan dikawal beberapa orang yang persis seperti dari Kayangan. Dengan tampilan seperti itu, dia disambut dengan sangat terhormat oleh Kaisar. Semua orang-orang istana pun tunduk kepadanya. Wuchi dengan gayanya yang so yes banget gitulah ya, meminta Kaisar mengeluarkan semua harta yang ada di istana dan akan diganti dengan pahala yang lebih besar di akhirat nanti. Padahal tujuan utama Wuchi di sini adalah untuk mengambil cermin pusaka kerajaan Joseon, di mana dia yang berambisi menjadi penyihir hebat wajib memiliki 2 pusaka, yaitu pisau belati perunggu dan satunya lagi cermin pusaka yang ada di sini. Di antara banyaknya harta yang dikeluarkan oleh Kaisar, akhirnya Wuchi menemukan apa yang dia cari, yaitu cermin pusaka yang kemudian langsung dia masukkan ke bajunya. Nah, setelah itu Wuchi langsung menceramahi sang Kaisar yang kurang perhatian kepada rakyat hingga membuat banyak rakyat yang kelaparan, sementara para menteri atau pejabat di sini enak saja menikmati hidup dengan kemewahan. Kemudian Wuchi menampilkan identitas aslinya sebagai Wuchi sang penyihir. Dan orang yang menjadi pengawalnya ternyata hanya ilusi yang dibuat dengan sapu lidi dengan kekuatan sihirnya. Tak disangka semua orang yang ada di sini, bahkan sang Kaisar, sangat mengenali nama Wuchi, tapi sebagai anak muda yang berandal dan menjengkelkan dan sering membuat onar. Meskipun orang-orang istana merasa tertipu dan jengkel dengan ulah Wuchi, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena Wuchi mempunyai sihir yang cukup hebat. Di samping juga mereka merasa tersindir dengan ucapan Wuchi tentang menelantarkan rakyat. Kemudian sebelum Wuchi pergi, dia mengubah genre musik istana menjadi musik yang lebih asyik dan ngebeat karena dia akan sedikit menampilkan ilmu sihirnya, mulai dari melompati ruang dan waktu dalam skala kecil, mengubah pedang menjadi bunga, bahkan bisa mengendalikan udara dan bisa mendatangkan hujan.
Setelah membuat kekacauan, Wuci akhirnya pergi dengan masuk ke sebuah lukisan yang kemudian terbang menjauh dari istana. Sang kaisar yang sangat jengkel dan merasa terhina dengan kelakuan Wuci memerintahkan kepada semua penyihir yang ada untuk menangkap Wuci. Beberapa saat kemudian, Wuci sedang duduk santuy di sebuah warung bersama seseorang yang menjadi pengikutnya yang bernama Corangi. Dengan cermin pusaka di tangannya, dia membayangkan akan menjadi penyihir terhebat dan terkenal. Dan rencana selanjutnya adalah mencari pisau belati perunggu, di mana pisau itu katanya dimiliki oleh seorang adipati. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja ada beberapa orang yang sedang mencari Wuci untuk ditangkap. Mereka ternyata adalah penyihir juga, yang tak lain adalah murid-murid dari Huadam. Mereka disuruh untuk mengadili Wuci karena telah menghina kaisar, dan pertarungan pun terjadi. Baru sebentar saja mereka dikalahkan dengan mudah oleh Wuci dengan sedikit bantuan dari Corangi, meski nggak benar-benar diakui sama si Wuci. Dari orang-orang itu, Corangi menyimpan anak panah yang akan mereka gunakan untuk memanah Wuci yang digagalkan oleh Corangi. Setelah itu, Wuci juga malah ditagih uang ganti rugi oleh pemilik warung karena telah merusak warungnya. Selanjutnya, Wuci dan Corangi akan melancarkan rencana penculikan seorang putri untuk ditukar kepada seorang adipati yang menginginkan putri tersebut untuk suatu alasan tertentu. Diketahui bahwa Corangi ini adalah seekor anjing yang disihir menjadi manusia, tapi nggak akan berlangsung lama. Oleh karena itu, dia membantu Wuci untuk mendapatkan 2 pusaka sebagai pelengkap status Wuci agar mantap disebut sebagai penyihir hebat. Padahal sebenarnya Wuci juga gak bisa menjadikannya sebagai manusia. Kemudian Corangi diubah menjadi kuda oleh Wuci untuk dijadikan kendaraannya menuju sang putri yang akan Wuci culik. Di tempat yang lain, putri yang akan diculik oleh Wuci ternyata baru saja menikah tapi ditinggal mati oleh suaminya. Jadi sekarang dia adalah seorang janda muda. Keluarga sang putri itu ternyata mempunyai tradisi yang buruk, yaitu jika seorang wanita sudah menjadi janda maka akan membawa kutukan bagi keluarga. Jadi mereka sekarang merencanakan pembunuhan kepadanya, di mana mereka sudah menyewa beberapa perampok untuk menghadangnya di tengah jalan. Di samping itu, emak-emak pengawal ini juga sudah dipersiapkan pisau untuk berjaga-jaga jika terjadi kekacauan. Saat akan pergi itulah Wuci datang menawarkan diri untuk menjadi pengawal sang putri dalam perjalanan. Nah, akhirnya dia diterima juga menjadi pengawal sang putri. Namun seperti yang sudah direncanakan oleh keluarga sang putri, di tengah jalan para perampok sewaan itu menghadang perjalanan sang putri. Wuci dan Corangi juga nggak tahu bakalan terjadi hal seperti ini. Jadi mau nggak mau mereka harus bertarung dengan para perampok itu. Dan disinilah Corangi yang bertugas bertarung dengan para perampok itu, sementara Wuci yang akan menculik sang putri. Emak-emak pengawal itu malah kaget dengan yang terjadi, nggak sesuai dengan rencana karena dikacaukan oleh Wuci dan Corangi. Kedatangan Wuci membuat sang putri kaget hingga keluar dari tandunya. Tapi di luar ternyata emak-emak pengawal itu sudah bersiap dengan pisaunya untuk menusuk sang putri. Namun tiba-tiba salah satu perampok yang dihajar oleh Corangi terhempas hingga mengenainya. Kemudian sang putri masih kaget dan takut melihat Wuci yang terus mendekatinya. Lalu dia pun berlari hingga terjatuh. Pada saat itu dengan sangat konyol, emak-emak pengawal itu malah bersikuku ingin membunuhnya. Tapi dengan enteng Wuci melempar emak-emak menjengkelkan itu. Nah, baru setelah itu sang putri sedikit tenang menghadapi Wuci. Bahkan bukan hanya itu, sang putri malah kegeeran mengira Wuci mengikutinya untuk menyatakan perasaannya kepadanya. Ya kan emang secara Wuci juga ganteng dan keren. Selain itu dia juga janda yang meriang alias merindukan kasih sayang. Wuci si penyihir yang fuckboy itu malah tambah keenakan. Ada cewek cakep yang langsung nempel padanya. Sementara Corangi mengalahkan para perampok itu, Wuci malah lagi enak-enakan bermesraan dengan janda muda. Hal itu malah membuat Corangi juga pengen dipeluk oleh sang putri. Dan setelah itu mereka memasukkan sang putri ke sebuah karung untuk diserahkan kepada seorang adipati yang menjanjikan akan memberinya belati perunggu. Saat mereka menyerahkan sang putri, anak dari adipati itu malah hanya memberinya sekantong uang, bukan belati perunggu. Karena nggak sesuai dengan perjanjian, akhirnya Wuci menerobos masuk ke dalam ruangan adipati, di mana ternyata yang diserahkan oleh Wuci adalah emak-emak pengawal yang akan membunuh sang putri. Tapi dirubah oleh Wuci dengan sihirnya sehingga mirip sang putri. Nah, saat adipati mengambil kertas mantra di bokongnya, baru ketahuan bahwa dia bukanlah sang putri. Saat itu juga Wuci datang untuk mengambil belati perunggu seperti yang sudah dijanjikan.
Karena sama-sama merasa ditipu, akhirnya Wuci dan Adipati itu pun langsung bertarung. Tapi Wuci malah kalah olehnya. Dia dihajar oleh Adipati itu. Sementara Corang Yi menghadang para pengawal agar tidak masuk ke ruangan tempat Wuci dan Adipati itu bertarung. Tapi lagi-lagi Wuci terlempar keluar. Dalam pertarungan itu, sang Adipati malah menggunakan sebuah seruling untuk memukul Wuci. Hingga pada akhirnya sang Adipati keluar, yang saat itu langsung dihampiri oleh anaknya. Tapi yang ada malah dia dicekik dan tiba-tiba saja dia berubah menjadi makhluk seperti tikus. Ternyata Adipati ini adalah iblis yang menyamar menjadi manusia. Dan seruling yang sekarang dipegang oleh Wuci adalah seruling suci yang sedang dicari oleh 3 dewa dari kayangan. Dan Wuci pun bertarung dengan iblis itu. Awalnya Wuci terlihat kewalahan dibantai oleh iblis itu, hingga seruling yang ada padanya dihempaskan oleh iblis itu, dan Wuci juga dilempar olehnya hingga membuat Wuci terlihat gak bergerak sama sekali. Kemudian iblis itu mengambil seruling yang nancep di tembok, tapi Wuci dengan kekuatan sihirnya mampu mengganti dirinya menjadi sapu lidi. Tapi itu sudah cukup membuat Corang Yi menangis sedih karena mengira Wuci sudah mati, padahal dia sudah berada di belakangnya. Dan dengan sihirnya Wuci mengubah tangannya menjadi sekeras batu dan langsung menghantamkannya pada iblis itu hingga terlempar. Wuci lalu melilitnya dengan kain jemuran, tapi saat iblis itu sekarat malah meniup seruling suci hingga membuat semua orang terganggu dengan suaranya yang aneh. Akhirnya dengan cepat Wuci merampas seruling itu, tapi tak lama setelah itu iblis lain muncul. Dia berbentuk seperti kelinci. Setelah menyerang beberapa orang, iblis itu pun langsung kabur dari sana dengan melompati atap-atap rumah. Untungnya Corang Yi masih menyimpan anak panah yang dia dapat dari murid-murid Hwadam sebelumnya. Dengan anak panah itu, Wuci memanah iblis yang kabur itu dengan diberi kertas mantra di ujungnya. Tapi panah itu tidak mengenai iblis itu dan malah nyasar ke arah Hwadam dan beberapa anak buahnya yang saat itu juga sedang mencari iblis yang berkeliaran untuk ditangkap, sekaligus mencari seruling suci. Dari kertas mantra yang ada pada anak panah itulah Hwadam baru tahu bahwa ada penyihir lain yang juga bertarung dengan iblis. Saat yang bersamaan itulah anak panah Hwadamlah yang mengenai iblis kelinci itu. Setelah itu Hwadam memasukkan iblis itu ke dalam guci kecil dan juga iblis yang sudah dibuat teler oleh Wuci. Namun dia tidak menemukan seruling suci dari kedua iblis itu. Keesokan harinya di tempat Wuci belajar ilmu sihir ada Corang Yi dan guru mereka berdua yang kekuatan batinnya luar biasa dengan ilmu filsafat tingkat tinggi. Dari guru inilah Wuci belajar menjadi penyihir hingga sampai sekarang. Sang guru ini dapat mengetahui kejadian yang dialami oleh Wuci, mulai dari pertarungannya dengan iblis hingga hubungannya dengan janda muda. Bahkan tahu bahwa Wuci sedang mengumpulkan 2 pusaka agar menjadi penyihir terhebat. Tak lama kemudian Wuci bangun dari tidurnya. Dengan memasang wajah serius, dia menceritakan bahwa dalam mimpinya dia berhasil membalaskan kematian gurunya dan juga bermimpi mencium sang janda muda. Hal itu membuat gurunya dan Corang Yi heran melihat anak muda yang satu ini. Kemudian dia malah diceramahi oleh gurunya karena telah menghina kaisar dan membawa janda muda ke tempatnya. Bahkan dia juga menyindirnya kalau Wuci gak bakalan menjadi penyihir sejati selama dia tidak bisa mengosongkan jiwanya. Di sisi lain, Hwadam dan beberapa orang murid juga 3 dewa yang mempercayainya sebagai penyihir yang akan membantu mereka mendatangi tempat Wuci dan gurunya, di mana tempat Wuci berada dalam sebuah lukisan yang hanya orang-orang tertentu yang bisa memasukinya. Kali ini Hwadam dan 3 dewa itu yang akan masuk, sementara para muridnya akan menjaga di luar. Saat masuk ke dalam, mereka bertemu dengan Corang Yi. Lalu Hwadam menanyakan Wuci kepadanya. Selain itu, Hwadam sang penyihir hebat langsung mengetahui bahwa Corang Yi ini adalah seekor anjing. Dan dengan sihirnya sekali ketuk, Corang Yi kembali menjadi anjing. Saat itulah Wuci muncul. Tanpa ingin tahu kalau 3 orang itu adalah dewa, Wuci tetap saja jahil kepada mereka. Akhirnya Hwadam langsung memberinya pelajaran. Untungnya tak lama kemudian sang guru muncul dan mengajak orang-orang itu untuk minum teh bersama. Ternyata guru Wuci ini bukanlah orang sembarangan. Dia bisa tahu kalau ternyata Hwadam ini adalah salah satu iblis yang bahkan 3 dewa itu nggak bisa mengetahuinya. Tapi dengan sangat tenang dia berbincang-bincang dengan Hwadam, hingga akhirnya Hwadam merasa terpojok dengan situasi pembicaraan yang sangat rapi yang dialurkan oleh sang guru. Dan akhirnya dia melukai tangannya agar sang guru dan 3 dewa itu yakin dan mantap kalau Hwadam bukanlah iblis. Pasalnya darah iblis berwarna hijau, sementara darah yang keluar dari Hwadam ternyata berwarna merah.
Namun begitu, sang guru tetap saja nggak akan tertipu dengan sihir semacam itu meski Huadam ini adalah iblis terkuat di antara iblis yang lain. Kemudian Huadam mengangkat seruling yang ada di dekat sang guru, tapi dengan tenang dan santuy sang guru menariknya dengan kekuatannya hingga akhirnya seruling tersebut terbelah menjadi dua bagian. Dengan begitu, Huadam yang dicurigai sebagai iblis itu tidak bisa menguasai seruling tersebut, tapi ternyata seruling itu masih bisa digabung dengan kekuatan tiga dewa. Kemudian sang guru memasukkan separuh seruling suci itu ke dalam kotak sitar atau tempat alat musik kecapi khas Korea. Setelah itu Huadam dan tiga dewa itu pergi dari sana dengan membawa separuh seruling suci. Dan seperti sudah bisa mengetahui kejadian yang akan datang, sang guru menyuruh Wuci untuk menjauhi janda muda itu karena dia yang akan mengantarkannya kepada kematian. Kemudian janda itu pun diantar pulang mengendarai Corangi dalam wujud kuda. Emang dasar nakal dan bandel si Wuci ini, nggak bisa diatur dan nggak pernah mau dengerin nasihat sang guru. Dia malah menyusul janda muda itu sekaligus membawa separuh seruling suci. Dalam perjalanan, Wuci mewujudkan keinginan janda muda itu untuk melihat laut dengan sihirnya. Setelah itu mereka pun akhirnya sampai juga di rumah sang janda muda. Sebelum berpisah, dia malah meminta kenang-kenangan kepada Wuci. Namun dalam kebingungan mau memberi apa kepadanya, tiba-tiba gerbang terbuka. Dan ternyata mereka adalah keluarga janda muda yang ingin membunuh janda itu karena dianggap membawa kutukan. Akhirnya mereka semua dibantai habis oleh Wuci dan dia juga mengancam mereka semua untuk memperlakukan sang putri janda muda ini dengan baik. Di malam yang sama, Huadam yang sedang mengobati luka di tangannya tiba-tiba saja mendapati iblis yang terkurung dalam guci-guci kecil itu bergerak dan darah yang mengucur dari lengannya tiba-tiba menjadi hijau. Itu semua ternyata adalah efek dari seruling suci yang dia pegang. Tak lama kemudian, 3 orang muridnya datang mengantarkan teh pesanan gurunya itu. Mereka tak sengaja melihat darah hijau yang mengucur dari lengan guru mereka. Akhirnya mereka pun langsung melemparkan tali untuk menangkapnya. Meski dia adalah guru mereka, iblis ya tetap saja iblis. Tapi sayangnya kekuatan mereka tak sebanding dengan Huadam. Dan akhirnya mereka bertiga dibantai oleh Huadam hingga meregang nyawa. Setelah itu Huadam menuju tempat guru Wuci untuk mengambil separuh seruling suci. Tanpa disadari, sang guru meminum teh yang sudah diracuni oleh Huadam. Dan dengan tiba-tiba dia mencekik leher sang guru dengan tali hingga tergantung. Tapi sang guru masih bisa melawan Huadam dan mengambil kipas pusakanya. Dengan kipas itu, sang guru dengan mudah membantai Huadam. Namun karena racun dalam teh yang dia minum sebelumnya membuatnya tak bisa bertahan lagi dan akhirnya pergi ke alam lain. Saat Huadam akan mengambil seruling itu di kotak sitar atau tempat kecapi di mana sebelumnya oleh sang guru dimasukkan ke dalam sana, ternyata sudah tidak ada. Untunglah kenakalan Wuci yang membawa seruling itu membuat Huadam gak dapat memiliki seruling suci itu. Beberapa waktu kemudian saat Wuci kembali, tiba-tiba di kakinya dan juga di kaki Corangi diberi segel oleh 3 dewa yang ternyata sudah dihasut dan dicuci otaknya oleh Huadam bahwa Wuci inilah yang telah membunuh gurunya sendiri untuk bisa menguasai separuh suling suci. Wuci yakin bahwa Huadamlah yang sudah membunuh gurunya dan dugaannya ternyata memang benar. Di dalam, Huadam sudah bersiap membantainya, bahkan dia memakai kipas pusaka guru Wuci untuk menghajarnya. Setelah Wuci nggak berdaya, Huadam mengambil separuh seruling suci darinya. Sementara 3 dewa sudah mempersiapkan lukisan untuk menyegel Corangi dan juga Wuci ke dalamnya, yang mana mereka akan menyegel mereka berdua selama 5 abad atau 500 tahun lamanya. Corangi berhasil mereka masukkan ke dalam lukisan untuk disegel, sedangkan Wuci juga akan terhisap ke dalam lukisan yang satunya lagi. Namun sebelum itu dia menemukan pesan berdarah dari gurunya agar memanah kotak sitar, dan hal itu tidak dia pahami apa maksudnya. Lalu dia pun tertarik ke dalam lukisan, tapi di detik-detik terakhirnya sebelum dia tersegel dalam lukisan itu, dia masih bisa mengambil separuh seruling suci yang ada pada Huadam. Hal itu membuat 3 dewa itu harus menunggu selama 5 abad lagi untuk bisa kembali mengambil seruling suci yang juga tersegel ke dalam lukisan tersebut. Dan pencarian Mahadewa juga akan berlangsung semakin lama, di mana saat sang Mahadewa meniup seruling suci itu, maka dunia akan damai dan para iblis akan langsung kembali ke penjara di Kayangan, dan juga 3 dewa konyol itu akan bisa kembali lagi ke Kayangan. Begitu juga dengan Huadam, dia juga merasa kecewa harus menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan seruling suci itu agar bisa menguasai para iblis dan menghancurkan dunia.
Nah, begitulah ceritanya kenapa satu dewa ini bisa sampai ke zaman ini, tepatnya di tahun 2009. Tak hanya itu, dua teman dewa konyolnya juga masih ada. Satunya jadi pendeta dan satunya lagi menjadi dukun tanpa cabul ya, dukun biasa aja yang biasa meramal orang. Nah, saat meramal seorang wanita, dewa yang jadi dukun ini baru sadar kalau dua iblis yang dulu pernah ditangkap oleh Wadam sudah nggak ada dalam guci penyegel iblis itu. Dua iblis itu ternyata menyamar menjadi dokter di rumah sakit. Kemudian dia dan satunya lagi yang jadi pendeta bersama pergi ke rumah sakit untuk menemui satu temannya yang menurut informasi yang didapat, dua iblis itu berkeliaran di rumah sakit tempat temannya itu dirawat. Ternyata memang benar, dua dokter itu ternyata adalah iblis. Akhirnya mereka bertiga pun bertarung melawan dua iblis itu. Meski pada akhirnya mereka nggak berdaya menghadapi dua iblis itu. Setelah itu dua iblis itu kembali ke wujud aslinya, yaitu berbentuk tikus dan kelinci sebelum akhirnya pergi dari sana. Kemudian karena mereka tidak bisa menangkap iblis itu sendiri, akhirnya mereka dengan terpaksa mengeluarkan Wuci dari segel lukisan. Di samping juga karena penyihir andalan mereka yaitu Wadam sudah mereka anggap mati karena sudah 5 abad semenjak terakhir kali mereka bertemu dengannya. Kalau iblis dan dewa masa hidupnya lebih lama daripada manusia biasa. Makanya para iblis dan 3 dewa ini masih ada meski sudah berabad-abad. Sementara Wuci bisa kembali karena memang disegel pada dimensi yang berbeda, di mana tidak ada perputaran waktu di dalamnya. Ketiga dewa ini hanya akan memanfaatkan Wuci untuk menangkap iblis. Setelah itu mereka berencana menyegelnya kembali, tapi dengan iming-iming akan diberi gelar penyihir terhebat meski cuman bohong. Dan akhirnya mereka membaca mantra. Tak lama kemudian Wuci keluar dari lukisan itu setelah tersegel selama 5 abad. Meski begitu segel di kakinya tetap tidak dibuka oleh 3 dewa itu agar nanti gampang untuk menyegelnya kembali. Wuci yang masih nggak terima dengan kematian gurunya langsung menanyakan keberadaan Wadam, tapi mereka bertiga memang nggak tahu dia ada di mana. Setelah itu dua iblis itu datang, tapi bukannya bertarung tapi malah mau kabur. Ternyata Wuci nggak bisa mengeluarkan sihirnya kalau nggak ada kertas mantranya, jadi dia nggak pede apalagi jika harus bertarung dengan dua iblis sekaligus. Akhirnya 3 dewa itu juga dengan cepat kabur dari sana, meninggalkan Wuci seorang diri dan harus kewalahan menghadapi dua iblis itu. Tapi 3 dewa itu masih eman-eman sama Wuci. Mereka membaca mantra di mobil untuk memanggil Wuci kembali yang kebetulan sedang melompat. Dan tiba-tiba saja dia sudah berada di atas mobil. Wuci yang baru pertama kali melihat mobil agak takut untuk masuk ke dalam. Dan dia juga merasa bingung dan heran dengan tempat yang sekarang dia lihat. Apalagi setelah mobil itu melewati perkotaan yang banyak gedung-gedung tinggi menjulang. Dalam hiruk pikuk malam, perkotaan yang damai dan indah dengan lampu-lampunya. Dari sinilah 3 dewa itu tahu kalau kertas mantra Wuci ada pada Corangi yang juga mereka segel. Tapi ternyata lukisan yang ada gambar Coranginya udah dijual, tapi mereka masih berusaha untuk mencarinya. Dalam sebuah ketenangan berkendara dalam mobil, tiba-tiba iblis itu menyerang mereka menggunakan panah dan juga pedang. Untungnya yang kena tembakan panah itu adalah para dewa itu, bukan Wuci. Wuci mencoba menggunakan sihir tanpa memakai kertas mantra seperti biasanya untuk mencoba ajaran gurunya dalam mengosongkan jiwanya. Tapi masih belum bisa. Kemudian dia terpental keluar dari mobil hingga berlari di tengah jalan dan akhirnya masuk lagi. Lalu dia mencoba lagi dan akhirnya bisa, walaupun hanya merubah tangannya menjadi sekeras batu. Tapi itu ternyata cukup untuk membogem iblis yang mengikuti mereka di atas mobil. Setelah itu 2 dewa itu mencari lukisan tempat Corangi disegel sesuai dengan petunjuk yang diberikan tentang lukisan tersebut. Sementara satunya lagi mencari Wuci yang lari terpisah dengan mereka, di mana dia ditemukan oleh salah satu iblis dan langsung menyerangnya. Saat Wuci akan ditolong oleh salah satu dewa, ternyata dewa itu malah dilempar ke tempat sampah. Sementara Wuci terus berlari, 2 dewa itu ternyata sudah menemukan lukisan Corangi. Tapi 3 orang dewa harus berkumpul untuk membaca mantra, sedangkan yang satu malah ada di tempat lain. Akhirnya 3 dewa itu merapalkan mantra melalui telepon. Dan akhirnya keluarlah Corangi dari segel lukisan, di mana yang dibutuhkan ternyata hanyalah kertas mantra Wuci yang ada padanya. Barulah saat Corangi menyerahkan kertas mantra itu pada Wuci, Wuci akhirnya menjadi sangat pede dengan sihirnya yang mantap. Pada awalnya dia masih sedikit kewalahan, namun di tengah-tengah pertarungan dia menggunakan sihirnya untuk membuat bunsin atau jurus bayangan dan mulai menyerang 2 iblis itu dengan keren dan sedikit konyol.
akhirnya Wuci berhasil mengalahkan dua iblis itu. Tiga dewa itu sangat lega akhirnya karena dua iblis itu sudah nggak berdaya. Sekarang tinggal menyegel dua iblis itu sekaligus Wuci karena butuhnya cuma mengalahkan iblis ini. Saat akan disegel ternyata satu iblis itu kabur. Akhirnya Wuci mengejarnya. Setelah ketemu dan akan menggunakan sihirnya, tiba-tiba saja dia tertabrak oleh sebuah mobil, tapi nggak sampai membuat Wuci mati. Setelah bangun, ternyata yang keluar dari mobil itu adalah wajah seorang wanita yang gak asing bagi Wuci. Ya, inilah si janda muda di zaman 5 abad yang lalu. Entah bagaimana ceritanya, di sini dia menjadi asisten dari seorang aktris. Diketahui namanya adalah Seo In Kyung. Hanya beberapa waktu salah satu dewa menjemputnya karena iblis yang satunya lagi juga malah ikutan kabur. Akhirnya sekarang mereka akan memburu dua iblis yang sedang terluka cukup parah itu. Di tengah-tengah pencarian, Wuci menggunakan sihirnya untuk mengubah tampilan bajunya dan juga Corang Yi yang dia ganti dengan pengendara moge yang melintas di depannya. Setelah itu mereka memasuki diskotik untuk mencari iblis sesuai dengan petunjuk darah hijau yang mereka temukan. Dan akhirnya iblis itu ditemukan sedang bersembunyi di toilet dalam keadaan sekarat. Kemudian dia disegel oleh si dewa. Setelah itu Wuci langsung pergi menemui sang putri dengan nyandar di sebuah dekorasi hingga membuatnya roboh. Dan tanpa disadari tiba-tiba dia malah kembali ke tempat sebelumnya karena dipanggil oleh si dewa. Hal itu karena segel di kakinya masih ada meski tidak terlihat. Saat Wuci berusaha menghancurkan segel itu dengan kertas mantranya, ternyata nggak bisa. Selanjutnya Wuci dan Corang Yi malah masuk ke tempat di saluran TV yang menayangkan penyegelan tempat benda pusaka, di mana di sana juga ada belati perunggu peninggalan dinasti Joseon 500 tahun yang lalu. Di sana, Wuci dengan santuinya masuk ke dalam tempat itu meski dihadang oleh beberapa petugas kepolisian yang membawa seekor anjing. Anjing itu ditaklukkan oleh Corang Yi yang memang aslinya adalah seekor anjing. Sementara beberapa polisi itu oleh Wuci dibuatnya bertarung sendiri dengan patung dengan menggunakan sihir mantapsnya. Di dalam setelah mencari-cari, akhirnya Wuci berhasil menemukan pisau belati perunggu yang selama ini dia cari. Sedangkan Corang Yi menemukan beberapa kotak berisi uang dan foto, yang mana satu di antara orang-orangnya terlihat seperti Hwadam. Sementara itu, dua dewa yang sedang mencari satu iblis lagi yang kabur kewalahan menghadapinya dan menyuruh satu dewa yang sedang bersama Wuci untuk segera menolong mereka. Akhirnya Wuci dan Corang Yi datang tepat waktu. Karena iblis itu dalam keadaan sekarat, Wuci cukup mudah mengalahkannya. Kemudian saat tiga dewa itu melakukan ritual penyegelan, Wuci dan Corang Yi pergi dari sana. Dan siapa sangka ternyata pisau belati perunggu itu bisa digunakan untuk menghancurkan segel dewa di kaki mereka dengan sentuhan sihir dari Wuci. Akhirnya pada saat dewa itu akan memanggil Wuci untuk disegel, yang datang malah tempat sampah karena segelnya sudah dipindah oleh Wuci. Ya mau gimana lagi. Setelah itu dewa yang membawa segel dua iblis itu kedatangan seorang wanita di gereja tempat dia menjadi pendeta. Wanita itu ingin melakukan pengakuan dosa. Ya mau nggak mau dia harus maulah karena emang gitu tugasnya pendeta. Tapi baru sebentar saja ada hal yang sangat tak terduga, yaitu saat guci yang dibuat menyegel dua iblis itu bergerak sendiri. Ternyata wanita ini lagi yang mengeluarkan dua iblis itu, dimana sebelumnya dia juga yang membuka segel iblis itu saat dipegang oleh dewa yang menjadi peramal. Sekarang dia juga yang membuka segel yang dipegang oleh dewa yang menjadi pendeta, hingga membuat dua iblis itu keluar kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan akhirnya diketahui bahwa ternyata wanita ini adalah Hwadam yang menyamar. Sekarang ini dia ingin menampakkan diri di depan tiga dewa itu sebagai pahlawan yang menangkap dua iblis itu dengan mudah. Kemudian Hwadam mulai lagi menyebarkan fitnah tentang Wuci pada tiga dewa konyol itu, hingga mereka akan mendukung Hwadam untuk menangkap Wuci. Sementara itu Wuci malah kembali menemui Seo In Kyung yang entah bagaimana ceritanya dia bisa berada di zaman ini, tapi yang jelas di zaman ini dia tidak mengenali Wuci. Padahal Wuci datang ke tempatnya ini untuk memenuhi janji untuk memberinya kenang-kenangan yang belum sempat dia berikan 500 tahun yang lalu, tapi dia malah kena tampar. Kemudian Wuci sedikit menunjukkan sihirnya kepada Seo In. Setelah itu Corang Yi sekarang yang menagih janji pada Wuci untuk menjadikannya sebagai manusia asli setelah berhasil mengumpulkan dua pusaka. Padahal sebenarnya dua pusaka itu hanya sebagai simbol saja. Hal itu membuat Corang Yi marah pada Wuci dan memilih untuk meminta Hwadam saja yang mengubahnya menjadi manusia asli. Mendengar Corang Yi mengatakan Hwadam, Wuci langsung terkejut dan sedikit marah, dan dia menanyainya di mana Corang Yi melihat Hwadam.
Akhirnya setelah mendapat sedikit petunjuk tentang Hwadam, Wuci pun pergi mencarinya. Ternyata Wuci pergi ke tempat dia menemukan belati perunggu. Di sana dia menemukan foto yang diceritakan Chorangi. Memang di belakang itu benar-benar ada Hwadam. Beberapa waktu kemudian salah seorang DPR yang korup yang ada dalam foto itu datang untuk mengambil sesuatu. Kebetulan Wuci memang ingin mencari petunjuk darinya. Dari dia inilah Wuci mendapatkan petunjuk tentang Hwadam, dimana Wuci nggak usah kemana-mana karena memang Hwadam yang akan mencarinya. Sementara si Hwadam yang dicari berada di sebuah restoran mewah, dimana semua koki dan pelayannya dibuat teler olehnya. Setelah selesai makan dengan santuinya, dia pun pergi dengan sangat-sangat tenang dan santuy. Baru setelah itu Hwadam mendatangi Chorangi yang berada di sebuah diskotik. Melihat Hwadam, Chorangi malah kabur darinya. Kemudian setelah tertangkap oleh Hwadam, dia diberi sebuah pil yang katanya bisa merubahnya menjadi manusia dengan sentuhan sihirnya. Tapi dengan syarat, Chorangi harus mengambil semua kertas mantra yang ada pada Wuci. Karena dia ingin benar-benar menjadi manusia asli, Chorangi pun menyanggupinya. Selain mendatangi Chorangi, Hwadam ternyata juga mendatangi Seo-in dan membuatnya menuruti kemauannya agar membawa Wuci kepadanya dengan sihir yang dia masukkan lewat sentuhan bibir. Akhirnya Seo-in yang polos menjadi lebih menggairahkan. Bahkan dia juga membuat bosnya yaitu sang aktris terjatuh hingga kakinya terkilir. Dan akhirnya dia seperti menggoda Pak Sutradara untuk menggantikan peran bosnya pada film yang dia garap. Selain itu dia juga mencuri sepatu di sebuah toko. Ternyata hal itu untuk menarik perhatian Wuci. Sementara itu Chorangi yang berniat mengambil kertas mantra yang ada pada Wuci berhasil mengelabui Wuci hingga tanpa sadar kertas mantranya sudah berada di tangan Chorangi. Kemudian dia menemui Hwadam untuk memberikan kertas mantra itu sekaligus menagih janjinya untuk dijadikan sebagai manusia asli. Tapi ternyata itu hanyalah tipu dayanya saja. Mana mungkin ada orang bisa mengubah anjing menjadi manusia asli. Di saat yang sama, Wuci menemukan Seo-in dan terus mengikutinya hingga sampai ke tempat Hwadam berada. Chorangi yang mengetahui niat busuk Hwadam merasa bersalah kepada Wuci dan dia berusaha memberitahunya untuk segera pergi dari sini yang kebetulan sudah berada di sana karena mengikuti Seo-in. Akhirnya Hwadam berhasil menjebaknya hingga dia nggak bisa berkutik sama sekali tanpa kertas mantranya. Untungnya dia masih menyimpan 2 kertas mantra, tapi nggak cukup untuk mengalahkan Hwadam. Saat itulah Wuci baru menyadari nasihat gurunya bahwa dia harus menjauhi janda muda itu karena dialah yang akan membawa Wuci pada kematiannya. Saat itu Seo-in iseng-iseng bercermin dengan cermin pusaka milik Wuci. Di sana dia melihat jati dirinya yang ternyata dia ini adalah sang Mahadewa yang selama ini dicari-cari. Karena terkejut Seo-in terjatuh ke bawah. Akhirnya kertas mantra terakhir Wuci yang seharusnya dia gunakan untuk melawan Hwadam, dia gunakan untuk menyelamatkan Seo-in. Penyelamatan Wuci ternyata nggak sia-sia karena dia bisa dapat ciuman romantis dari cewek cakep. Tapi setelah itu dia malah diserang dengan kipas pusaka oleh Hwadam hingga membuatnya mengapung di atas air tak bergerak, teler dan nggak sadarkan diri. Kemudian separuh suruling suci yang ada pada Wuci diambil oleh Hwadam dan diserahkan kepada 3 dewa agar disatukan kembali dengan separuh suruling suci yang ada di Hwadam. Mereka bertiga pun mulai merapalkan mantra hingga pagi hari dan akhirnya seruling suci itu kembali seperti sedia kala. Saat mereka akan menyerahkannya pada Hwadam, Chorangi melempari mereka dengan balok trotoar untuk menghalangi mereka memberikan seruling itu pada Hwadam, seraya mengatakan pada mereka bertiga bahwa Hwadamlah yang telah membunuh gurunya dengan bukti kipas pusaka sang guru yang sekarang dipegang oleh Hwadam. Akhirnya sang dewa pun juga meragukan Hwadam dan mengurungkan niat mereka untuk memberikan seruling suci itu kepada Hwadam. Setelah itu Hwadam akan menyerang Chorangi, namun serangannya itu dibatalkan oleh kekuatan misterius. Hwadam mengira itu adalah perbuatan 3 dewa itu, tapi ternyata itu adalah sihirnya si Wuci. Dia ternyata berhasil mengosongkan jiwanya dan bisa menggunakan sihir tanpa tergantung kertas mantra. Lalu dia bangkit dan bertarung dengan Hwadam sambil lalu dia mengambil seruling suci itu di tangan dewa. Wuci yang belum sepenuhnya bisa mengosongkan jiwanya terus berlari sambil membawa Seo-in hingga masuk ke sebuah portal yang dia buat, di mana portal tersebut membawanya ke lokasi syuting yang dipakai oleh bosnya Seo-in. Namun sebelum masuk, Hwadam menggerakkan mobil ke arah Wuci dan Seo-in, dan hasilnya Seo-in tertabrak mobil itu hingga terhempas dan tak sadarkan diri. Kemudian Wuci bertarung lebih gawat lagi dengan Hwadam. Tak lama kemudian Chorangi dan 3 dewa itu menyusul mereka, meski yang terakhir malah nyangkut.
Wuci meminta Chorangi untuk melindungi Seo-in. Kemudian dia mengangkutnya dibantu seorang dewa. Saat dewa itu menanyakan siapa wanita ini, Chorangi menjawab bahwa dia si janda muda dari 500 tahun yang lalu. Hal itu malah membuat dewa itu heran, apa bisa manusia biasa hidup selama itu. Sementara itu, Wuci masih melangsungkan pertarungannya dengan Hwadam. Elemen air yang dikeluarkan oleh Wuci melawan serangan elemen api dari Hwadam. Wuci kewalahan menghadapi Hwadam hingga seruling sucinya itu jatuh dan diambil olehnya. Saat Hwadam meniup seruling itu dengan tujuan membangkitkan iblis yang ada di sekitarnya, ternyata malah membangkitkan sang Mahadewa yang tak lain adalah Seo-in. Saat itu juga tiba-tiba Hwadam mendapatkan tusukan pohon bunga persik dari Seo-in sang Mahadewa. Akhirnya tiga dewa itu tahu bahwa ternyata wanita ini adalah Mahadewa yang selama ini mereka cari. Ini juga menjawab kejanggalan salah satu dewa yang heran dengan wanita ini yang katanya dari 500 tahun yang lalu. Saat Hwadam akan mengambil serulingnya yang jatuh, Chorangi dengan cepat menendangnya ke arah Wuci yang langsung menghancurkannya dengan pisau belati perunggunya. Hwadam pun semakin terpojok, bahkan kipas pusakanya malah melepuh akibat terkena darah iblisnya. Saat Wuci menyerang Hwadam dengan belati perunggunya hingga mereka berdua terjatuh, tiba-tiba saja Wuci mengalami ilusi yang dibuat oleh Hwadam, di mana dia malah berada di zaman 500 tahun yang lalu saat dia masih berada di tempat gurunya. Di sana juga ada Chorangi dan gurunya yang masih hidup. Tata letak dan setting tempat yang sama seperti yang dulu pernah Wuci alami. Cuman ada sedikit perbedaan yang saat ini masih dia pikirkan. Salah satunya adalah saat dia disuguhi teh oleh Chorangi dan dia memaksanya untuk cepat meminumnya. Wuci malah semakin sadar bahwa memang ada yang aneh. Dia pun mencoba melihat kotak sitar atau tempat kecapi yang dulu dibuat untuk menyimpan separuh seruling suci. Kemudian Wuci bertanya kepada gurunya tentang pesan yang pernah ditulis oleh gurunya itu dengan darah, tapi gurunya di sini malah nggak tahu. Akhirnya dengan cepat Wuci mengambil panah untuk memanah kotak sitar itu sebagaimana petunjuk dari gurunya dulu sebelum beliau mati. Dan ternyata benar, kotak sitar itu mengeluarkan darah. Kemudian Chorangi dan gurunya yang ada di sana itu ikut menghilang, dan yang ada di dalam kotak sitar itu ternyata adalah Hwadam. Ilusi pun berakhir dan kembali ke waktu dan tempat semula, di mana Hwadam sudah kalah telak dari Wuci. Wuci hanya semakin mengagumi gurunya itu karena bisa mengetahui kejadian di masa depan yang akan terjadi, khususnya pada murid nakalnya ini. Akhirnya Hwadam pun diberi segel kaki sama seperti Wuci dulu. Kemudian tiga dewa itu mengeluarkan lukisan untuk menyegel Hwadam, tapi Hwadam yang sudah nggak berdaya memilih untuk masuk sendiri ke segel lukisan itu. Dan bau-bau kedamaian pun mulai dirasakan. Setelah itu Chorangi meminta maaf kepada Wuci karena telah mengambil kertas mantranya. Wuci pun memaafkan Chorangi, bahkan akan menjadikannya manusia seperti yang dia inginkan. Namun sebelum itu Wuci memberitahukan sebuah rahasia besar kepada Chorangi, bahwa sebenarnya dia adalah anjing betina. Bahkan rahasia itu sudah diketahui oleh tiga dewa itu sejak dulu. Menjadikannya manusia juga candaan dari Wuci, karena setelah dia tahu identitasnya sebagai anjing betina, dia nggak bakal lagi meminta untuk dijadikan manusia asli. Dan di detik-detik sebelum berakhirnya cerita ini, Seo-in bermain di film menggantikan peran bosnya yang sedang cedera. Bahkan aktingnya lebih bagus dari aktris sebelumnya. Setelah syuting selesai, Seo-in didatangi oleh wanita yang ternyata adalah bosnya. Dia menyuruhnya untuk berhenti menggantikan perannya. Bahkan dia juga mencurigainya bersekongkol dengan Wuci dan Chorangi yang selalu mengganggunya. Hal itu membuat tiga dewa nggak terima sang Mahadewa mereka dimarahi seperti itu. Tak lama kemudian beberapa orang security datang untuk menangkap Wuci dan Chorangi dengan tuduhan penculikan sebelumnya. Tapi sebelum mereka membawa Wuci dan yang lainnya, Seo-in meminta izin untuk ganti baju dulu. Karena merasa curiga, aktris cerewet itu menyuruh untuk membuka tirai ruang ganti itu. Dan alhasil ternyata Wuci, Seo-in dan juga Chorangi sudah menghilang dari sana. Wuci ternyata masuk ke sebuah foto pantai di negara Filipina. Dia menikmati indahnya pantai Filipina bersama wanita cantik, imut dan glowing twink, dan juga si anjing betina Chorangi.